Ketemu lagi dengan saya, Rusmanawi. Kali ini kita berada di Museum Coklat. Ya, anak-anak sudah tahu Museum Coklat? Nah, adanya Museum Coklat itu di wilayah Kasihan, Bantul. Ya. Nanti sana kalau mau main Museum Coklat boleh kesini datang ya. Bapak nanti akan memperkenalkan bagaimana museum ini ada dan kenapa museum ini ada, dan hal-hal yang terkait dengan museum coklat nanti anak bisa belajar sekarang ya dengan bapak ibu guru yang ada di sini nanti bapak ibu guru akan meliput bagaimana dan apa museum coklat itu. Mari kita ikuti. Sebelum kita jalan-jalan di Museum Coklat, monggo lebih baiknya kita perkenalkan dulu bapak ibu guru nanti yang akan memperkenalkan atau nanti menjelaskan bagaimana dan apa coklat Monggo dan sejarahnya. Dan ini dia bapak ibu yang pertama. Saya Putari, nanti saya akan menjelaskan tentang mulai dari buah coklat sampai ke pembuatan sampai pencetakan sebelum cetak. Halo, saya Ibu Andri Sumayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu perbedaan coklat dan kakao. Terima kasih. Halo anak-anak semua, perkenalkan nama saya Oki Kumalasari. Saya menjelaskan tentang sejarah coklat. Halo, saya Pak Arisa Gusirawan. Nanti saya akan menjelaskan tentang pabrik pembuatan coklat. Halo anak-anakku, saya Pak Sol yang nanti akan menjelaskan tentang proses fermentasi buah kakao menjadi coklat. Halo anak-anak, saya Ibu Pia. Ibu Pia nanti menjelaskan tentang komposisi bagaimana pembuatan coklat. Hai anak-anak, nama saya Bulia. Nanti saya akan menjelaskan tentang history of packaging. Assalamualaikum, saya Ibu Siti Budiati. Di sini saya bertugas untuk menjelaskan cara mencetak coklat. Ini contoh pohonnya ya. Hai. Dengan saya Ibu Agus Suti. Nanti saya akan memperlihatkan hasil akhir dari produksi dengan berbagai kemasan dari coklat Monggo. Halo anak-anak, saya nanti dengan Pak Gun. dengan Pak Gun nanti saya akan menjelaskan tentang pemilik dari coklat Monggo dan sejarah awal berdirinya coklat Monggo. Terima kasih. Oke, tadi Bapak Ibu sudah memperkenalkan semua tentang bagaimana dan apa yang mau dijelaskan oleh Bapak Ibu guru semua. Nanti kita ikuti ya. Oke, terima kasih. Satu ya, satu orang ini. Satu orang ini tentang sejarah coklat ini yang dijelaskan baca buku ini. Kok pelajari? Halo semuanya, sekarang kita ada di Museum Monggo, Museum Coklat Monggo. Monggo itu adalah merek coklat. Dan ini adalah ruangan depan dari Museum Monggo. Sini kalian akan melihat beberapa gambar. Salah satunya gambar yang berkesan adalah gambar yang ini dengan background hijau. Itu adalah pemilik dari coklat Monggo, yaitu Bapak Jerry Detourné. Ini tampak dekatnya. Beliau adalah pembuat coklat Monggo yang sangat terkenal. Beliau adalah seorang warga negara Belgia yang dulu sejarahnya main-main jadi turis di Jogja, terus merasakan coklat di Jogja itu ternyata tidak seenak coklat di Belgia. Lalu beliau membuat coklatnya sendiri dan
tawarkan ke rekan-rekannya, dan rekan-rekannya mengatakan bahwa coklat beliau ini sangat enak. Lalu kemudian beliau mulai memproduksi coklat Monggo. Selanjutnya Bodi akan berbicara tentang kakao dan coklat. Apa itu kakao? Kakao adalah tanaman yang tumbuh dari biji sampai menjadi tanaman coklat. Tanaman coklat itu yang disebut dengan kakao. Sedangkan apa itu coklat? Coklat adalah olahan dari biji kakao yang sudah siap dikonsumsi. Selanjutnya, kakao pertama kali ditemukan di negara Amerika Serikat bagian selatan. Kakao dikembangkan oleh 3 suku, yaitu Olmec, Maya, dan Aztec. Suku Olmec adalah suku pertama yang mulai mengembangkan olahan biji kakao menjadi olahan yang siap dikonsumsi. Kemudian dikembangkan lagi oleh suku Maya. Suku Maya juga berusaha mengembangkan kakao menjadi olahan coklat yang istimewa. Kemudian yang ketiga adalah suku Aztec. Suku Aztec ini adalah suku yang terbesar di negara tersebut. Seperti di Indonesia, suku Aztec ini ibaratnya seperti kerajaan Majapahit, yaitu suku yang sangat berkuasa pada saat itu. Suku Aztec juga berusaha mengembangkan olahan kakao menjadi sajian coklat yang istimewa. Bahkan rajanya juga sangat hobi mengkonsumsi coklat. Sehari bisa mengkonsumsi sampai 50 gelas. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini Bu Oki ingin menjelaskan bagaimana coklat bisa sampai ke daratan Eropa. Coklat berasal dari Amerika Serikat. Kemudian ada penjajah dari Spanyol yang bernama Cortés datang ke Amerika Serikat pada tahun 1528. Di sini ada gambar Raja Spanyol yang sedang menikmati coklat bersama pelayan. Kemudian Raja Cortés membawa biji kakao sampai Spanyol. Di Spanyol ternyata coklat sangat dinikmati oleh Raja Philip III. Raja Philip III memiliki seorang putri bernama Maria, dan putrinya yang bernama Maria itu menikah dengan Raja Louis XIV dari Prancis. Dan coklat dari situlah, karena dari pernikahan antara Putri Maria dan Raja Louis XIV, coklat bisa dikenal di negara Prancis. Seperti itu. Kemudian ini contoh beberapa produk coklat. Sangat banyak sekali. Tetapi yang sering kita jumpai di supermarket adalah coklat Van Houten. Kemudian ada juga coklat Toblerone. Kemudian ada coklat Cadbury. Ini yang sering masih ada di supermarket seperti itu. Anak-anak, zaman dahulu coklat hanya dapat dinikmati oleh orang-orang kaya. Orang-orang kaya zaman dahulu menikmati coklat dengan 2 cara. Yang pertama, tanpa ditambahi apapun, jadi rasanya pahit. Dan yang kedua, ditambahi cabai, sehingga rasanya menjadi pedas. Di sini adalah gambar cara membuat coklat. Dan ini alatnya untuk membuat coklat, namanya chocolatier. Ini dalam bentuk besarnya, dan di sini dalam bentuk kecilnya dapat dilihat di gambar. Coklat jangan diberikan kepada anjing dan kucing. Kenapa? Karena di dalam coklat terdapat theobromin. Zat theobromin ini dapat merusak saraf dan usus anjing maupun kucing, sehingga tidak boleh diberikan kepada kedua hewan tersebut. Chocolatier ini selain sebagai alat untuk mencairkan coklat, chocolatier merupakan sebutan untuk ahli yang membuat coklat seperti itu. Kemudian ini ada contoh kemasan-kemasan
coklat dari zaman dahulu. Kemudian yang kemasan 2 ini merupakan kemasan coklat sebelum kemerdekaan. Yang 2 berbentuk lingkaran. Selamat pagi anak-anak, bahwa kita masih melanjutkan tentang proses pembuatan coklat, yang mana ini diawali dari pohon coklat. Ini namanya kakao anak-anak. Jadi anak-anak nantinya adalah itu pohon coklat, itu adalah selah. Yang benar adalah ini pohon kakao. Jadi embrionya coklat. Nah, terus pohon coklat terus dipanen oleh petani. Nah, terus yang sudah masak adalah seperti ini. Ini anak-anak ya. Ini adalah buah kakao. Nah, untuk bisa menjadi coklat, buah kakao yang sudah masak itu ada prosesnya. Prosesnya yaitu dengan istilah fermentasi. Caranya bagaimana? Caranya adalah dari buah kakao ini terus diproses fermentasi, dimasukkan ke dalam kotak, terus ditimbun dengan daun pisang dan didiamkan selama 7 hari atau 1 minggu lamanya. Nah, terus bisa juga didiamkan atau difermentasikan dengan karung goni. Waktunya sama, yaitu 1 minggu juga atau 7 hari. Nah, anak-anak bisa melihat nanti setelah proses fermentasi dari buah yang tadinya putih itu nanti yang putih akan hilang sendiri dan akan menjadi buah coklat atau kakao yang seperti ini. Nah, terus dari proses fermentasi selesai, terus dilanjutkan kepada proses pengeringan. Dari fermentasi menuju ke pengeringan, dan pengeringan ini harus dipastikan betul-betul kering dengan bisa dijemur atau dengan bisa diredakan. Dalam artian intinya biji-biji dari kakao tadi yang akan dijadikan coklat itu harus betul-betul kering. Supaya apa, anak-anakku? Supaya nanti dalam proses selanjutnya pengupasan dia akan terkupas dengan sempurna. Demikian anak-anakku nanti bisa mengikuti kegiatan proses selanjutnya. Terima kasih dari Pak Sol. Selamat siang anak-anak, ini namanya buah kakao. Siapa yang pernah merasakan buah kakao? Buah kakao rasanya manis, itu bijinya dikamut itu enak. Kemudian ini buah kakao, untuk membuat coklat ini buah kakao dipisahkan, yang besar dengan yang kecil. Dalam pemisahan ini bisa menggunakan garisan dan corong. Selanjutnya kita ke kemudian kita panaskan di sangle dengan rasa coklat yang utuh. Kemudian ini hasil sanglenya, kakao moni dengan cocoa nibs, cangkang tersebut kemudian akan digunakan sebagai pupuk di taman Mambau. Selanjutnya ini kakao kita giling dengan alat yang namanya masak kakao. Kakao yang sudah digiling menjadi lembek. Ini karena mengandung minyak. Kakao butter seperti yang ada pada miwi, kita mengandung minyak miwi. Selanjutnya
Untuk membuat coklat dengan rasa cita yang kita inginkan, bilangan halus akan menciptakan perbedaan yang paling signifikan. Kita jangan menambahkan mentega kakao dan gula ke dalam penggilingan. Kita tambahkan mentega dan gula. Selanjutnya, coklat dipanaskan dalam suhu mencapai 50 derajat. Proses ini yang menciptakan karakteristik rasa, aroma, dan sensasi mulut coklat kami. Selanjutnya, ini tempering merupakan proses penting dalam membuat coklat dengan kualitas baik. Dalam proses tempering, coklat akan didapatkan tekstur yang padat. Membuat padatnya disebut tempering. Akhirnya, coklat yang sudah ditemper dituang ke dalam cetakan yang membentuk produk akhir di cetakannya berupa sesuai dengan keinginan, mulai dari ukuran keping 5 gram sampai blok ukuran 10 kilogram. Nah, udah selesai sampai di sini pembuatan pencetakan coklat kakao. Ya, anak-anak, sekarang Ibu mau membahas tentang masalah komposisi coklat. Nah, jadi komposisi coklat itu gimana? Komposisi coklat itu ada yang rasanya manis, ada yang sedang, dan ada yang pahit. Nah, jadi Ibu mau nunjukin komposisi coklat yang manis. Yang mana coklat yang manis itu yaitu ini. Jadi coklat ini coklat putih, dia komposisinya 33%. Jadi 33% ini coklatnya dia itu mentega kakao, dan yang banyakannya komposisi itu ada di gula. Jadi coklat putih ini adalah termasuk coklat yang sangat manis. Lalu yang kedua, ini coklat susu, dia itu 41%. Nah, ini ya bisa dilihat 41%. Dia susu bubuknya sekian, gulanya juga tidak terlalu banyak, dan menteganya juga sama persenannya dengan gula. Jadi dia ini coklatnya ini tidak terlalu manis seperti itu. Lalu yang ketiga ada coklat hitam atau yang sering dikatakan dark coklat. Nah, coklat hitam ini adalah coklat yang pahit. Kenapa pahit? Karena komposisinya itu lebih banyak coklat aslinya, yaitu sebanyak 77%. Ini dia. Nah, ini dia coklat yang banyak sekali dibuat, lebih banyak coklat aslinya, coklat masanya daripada mentega kakaonya dan juga gulanya. Nah, seperti kita orang Indonesia, lidah orang Indonesia jarang menyukai yang namanya dark coklat. Kenapa? Karena kita orang Indonesia lebih senang namanya dengan yang manis. Dia jarang sekali lidah orang Indonesia menerima rasa dark coklat. Ada sebagian, tetapi komposisinya itu yang kakao masanya itu sebatas 50% saja. Halo anak-anak, apa kabar? Sehat semua ya? Sekarang Bulia akan menjelaskan tentang histori Pak Tiari, pendiri Coklat Monggo, mendirikan usaha Coklat Monggo. Dapat anak-anak saksikan di sini ada Vespa Pink. Ini adalah miliknya Pak Tiari. Dulu pertama kali Pak Tiari ini menjajakan coklat menggunakan Vespa Pink ini di Jalan Malioboro dan Sati. Jadi sekarang Pak Tiari memilih untuk mempensiunkan ini untuk mengenang masa lalunya. Kemudian bisa anak-anak saksikan di sebelah sini, ini adalah Omi. Jadi dulu Pak Tiari ini adalah orang yang bekerja di kantor, kemudian memilih untuk resign, kemudian beliau jalan-jalan ke semua negara termasuk India, tetapi berakhir di Indonesia karena beliau jatuh cinta kepada coklat kita dan ingin mengembangkan
coklat itu agar kualitasnya bisa mendunia. Di sini komiknya bisa anak-anak saksikan. Besok kalau kesini baca ya. Oh ya, di sini juga ada ini. Jadi coklat Monggo itu berdiri tahun 2010. Ini kemasan 2010-nya. Ini yang kemasan 2020. Jadi walaupun Pak Tiani ini orang Belgia, tetapi beliau ingin mengangkat coklat lokal. Terbukti dari sini banyak sekali varian-varian coklat yang identik dengan Indonesia. Ada ini, ada rasa jahe, ada rasa cabai merah, ada buah-buahan juga, ada jeruk, ada kelapa, ada mangga, dan lain sebagainya. Terus ini Woki itu kemasannya dibuat sedemikian rupa, jadi keren banget desainnya. Jadi di sini anak-anak bisa lihat bagaimana perjalanan coklat Monggo ini dari awal mula sampai sekarang. Dijelaskan di sini bahwa 10 tahun yang lalu hanya ada 7 orang yang bekerja di Monggo. Kami membawa coklat ke sana kemari dengan sebuah Vespa dan mengakhiri hari dengan jajan bakso di sebuah kaki lima. Pabrik ini awalnya memproduksi 5 kilo coklat per hari, kemudian 30, dan sekarang coklat Monggo ini memproduksi 90.000 kilogram coklat per tahun dengan staf 160 orang. Wow, keren sekali ya. Di sini juga dijelaskan Monggo. Kenapa namanya itu Monggo? Monggo adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Jawa yang berarti silahkan, yang selalu digunakan oleh orang-orang Jogja sambil mengacungkan ibu jari ataupun ketika kita lewat di depan orang, serta pada saat kita mengundang orang masuk ke rumah atau meninggalkan rumah seseorang. Jadi kata Monggo itu menggambarkan budaya Jawa, di mana Pak Tiari ini ingin mengolah coklat Monggo ini biar kualitasnya seperti kualitas Belgia, tapi rasanya bisa dinikmati oleh orang-orang lokal. Di sini kita bisa baca bagaimana coklat Monggo ini menerapkan beberapa moto dalam menjalankan bisnis mereka. Yang pertama ada care itu peduli. Yang kedua itu unik atau unik. Yang ketiga itu educate alias mendidik. Yang keempat genuine alias asli, dan yang kelima share alias berbagi. Sekian yang dapat beliau sampaikan. Sampai jumpa. Proses pembuatan coklat di pabrik dan museum coklat Monggo ini adalah showroom dari hasil akhir produksi coklat Monggo, dikemas dengan berbagai bentuk kemasan yang cantik, bisa untuk hadiah dan souvenir. Ini terdapat berbagai kandungan coklat dari 33%, 77%, ada 100%. Jadi semakin tinggi kandungan kakamnya akan semakin pahit. Ini adalah berbagai kemasan souvenir ya anak-anak, jadi kita bisa memilih sesuai kebutuhan. Kemudian ini ada berbagai rasa dari coklat, ada rasa peppermint, rasa red chili, cinnamon, rendang, dan lain sebagainya. Kita bisa memilih sesuai kesukaan kita.
6 langkah sudah. Sudah. Tangan kanannya. Iya. Iya. Terus, Kan? jadi yang ada pijatnya ini kita taruh di antara jempol sama telunjuk. Yang kiri kita pegang yang pucuk sini, kita tekan. Perlu bikin lingkaran langsung ditekan aja. Ini ya. Nah itu push. Oke cukup. Cukup. Oke. Oke, kasih topping. Toppingnya kacang Almond. almond. Udah. Kita tunggu sampai kering. Nanti dimasukkan dalam kulkas. Oh, dimasukkan dalam kulkas sampai mengeras. Iya saya. Oh iya. Kulkasnya mana? Iya selesai. Iya. Hai, nanti anak bisa praktek. Hai, kita akan memasuki pabrik coklat Monggo. Mari ikuti, close. Kita mulai memasuki pabrik coklatnya. Mari, guys. Ya, ini bisa dilihat di sini. Coklat Monggo Indonesia Venus ke pabrik coklat Monggo yuk. Nah, di sini merupakan pabrik pembuatannya. Mari masuk, close. Yang lewat kaca ini ya, bisa dilihat tuh ada pemilihan ya, dipilah-pilah itu ya coklatnya. Nah itu dipilih mana yang baik, mana yang enggak ya, dipilih sesuai warnanya ya, karena nanti warnanya akan berbeda-beda. Nah kemudian ada alat juga nanti untuk memotongnya itu nanti ada kayak semacam tang tuh untuk memecah ya, memecah bijiannya. Nah itu proses pemilihannya itu. Nah masuk ke dalam alat itu nanti dia akan keluar menjadi coklat ya, yang mencair. Dari yang keras itu nanti dia akan masuk ke dalam alat itu. Nah nanti dia akan mencair ya. Nah tuh bisa dilihat tuh, karena kita nggak boleh masuk ya. Nah baik, sini guys, sampai sini aja ya anak-anak. Ya baik, tadi udah banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang bagaimana dan apa itu Museum Coklat Monggo. Anak sudah paham semua tentang Museum Coklat Monggo? Ya. Akhirnya kami di sini Bapak dari guru yang melakukan liputan. Mohon terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Dadah Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.